sendiri, kalau seharusnya sih impornya sekarang, impor jasa ya, dibayarnya sekarang. Tetapi seandainya orang tidak mau membayar, nanti ketahuannya belakangan, ya nanti DJP apakah bisa melihat? Bisa. Tapi tidak di tahun yang berjalan. Kemungkinan akan lihat di tahun berikutnya. Ini contoh nilai impor. PT Aditya Makmur mengimpor mesin pemotong bola kain senilai 800 juta. Angka 800 juta ini sudah termasuk biaya masuk, termasuk cukai, dan lain sebagainya. Nah, nanti PPN-nya ya dari berapa? Ya dari 800 ini kalikan 11%. Berarti 88 juta. Nilai ekspor yaitu berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta. Cuman kalau untuk ekspor ini tarifnya adalah 0%. Pak, kenapa dikenakan 0%? Kenapa nggak dibebaskan saja atau bukan objek saja? Nanti kita bahas ya. Kenapa kok tarifnya 0%? Kemudian DPP nilai lain, yaitu suatu jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan keputusan Menteri Keuangan. Yaitu yang pertama untuk pemakaian sendiri. Untuk BKP atau JKP, kan misalnya begini, kalau kita jual ke konsumen, harganya itu kan sudah termasuk PPN, termasuk laba ya. Misalnya kita jual laptop kita toko laptop, jual laptop harganya 10 juta. Sedangkan HPP-nya itu cuma 9 juta aja. Maka ketika kita mau menggunakan sendiri, maka kita bisa bikin faktur pajak dengan nilai bukan 10 juta. Jadi kalau biasanya kita bikin faktur itu 10 juta, tapi karena ini mau dipakai sendiri, maka kita pakai angka 9 juta saja. Tetapi 9 juta di sini namanya adalah DPP nilai lain. Kemudian untuk pemberian cuma-cuma, oh ya mohon maaf, untuk pemakaian sendiri ini di undang-undang yang terakhir, yang HPP, kemarin sudah saya share ke teman-teman, untuk yang pemakaian sendiri ini sudah dihapus, jadi tidak perlu dibuat faktur pajak lagi. Kemudian untuk pemberian cuma-cuma ini masih sama. Pemberian cuma-cuma misalnya perusahaan ngasih bantuan, perusahaan tiker ngasih bantuan ke daerah yang sedang terkena bencana misalnya. Sama seperti tadi, kalau kita jualnya 10.000, tapi karena ini kita nggak dapat uang, kita nggak jualan nih sebenarnya. Kita cuma kasihin ke orang. Maka kita bikin faktur pajaknya adalah sebesar HPP. Kemudian nanti kena PPN sebesar 11% dari HPP. Pak, masa kita ngasih gratis ke orang, kita masih harus mungut PPN-nya? Kebayang nggak? Kita ngasih bantuan nih 10 juta nilainya. Kalau seandainya bantuan ini kan nilai kalau dijual atau nilai harga pasarnya itu 10 juta. Tapi kalau dari sebenarnya nilai HPP-nya itu cuma 9 juta. Maka kita kan disuruh bikin faktur dari sini ya, dari 9 juta ya. Pak, nanti PPN-nya kan berarti 900.000. Apakah orang yang yang kita bantu, yang sedang kena musibah itu, ya benar Pak, memang kita bantunya 9 juta, tapi masih mereka suruh bayar 900.000 buat bayar PPN-nya. Kenapa harus dikenakan PPN 900.000?
sebenarnya kenapa dikenakan PPN seperti ini? Kenapa sebentar. Kenapa dikenakan PPN 900.000 ini? Karena ketika dia beli barang, itu dia akan mengambil pajak masukannya, akan mencatat 900.000 juga. Kalau seandainya 900.000 ini dianggap nol, maka 900.000 ini akan diambilkan dari negara. Karena apa? Karena dia akan mengkreditkan 900.000 di sini. Tapi ketika dia mungut 10%, ini nggak perlu diminta ke yang menerima bantuan. Cukup diserahkan seperti itu saja, kemudian dibuat faktur pajak sebesar 9.000, kemudian 9 juta maksud saya, kemudian PPN-nya 900.000, nanti ketika dibandingkan dengan pajak masukannya, ini kan PK ya, ketika dibandingkan PK, dibandingkan dengan PM, PK-nya kan 900.000, kemudian pajak masukannya juga 900.000, maka dia tidak ada yang disetorkan ke kas negara. Setor ke kas negara berapa? 0 rupiah. Jadi ketika dia membuat faktur pajak senilai HPP atau menggunakan DPP nilai lain, maka sebenarnya yang disetor ke kas negara itu 0. Berbeda ketika dia jualnya 10.000, benar-benar dia jual 10.000, maka nanti PPN-nya kan menjadi 1.000. Nah, ketika PPN 1.000 atau 1 juta, ketika dibandingkan dengan pajak masukannya 900, ada selisih 100.000. Nah, selisih 100.000 itulah sebenarnya nilai PPN. Itulah kenapa meskipun kita memberikan cuma-cuma atau entah dalam bentuk bantuan dan lain sebagainya, kok masih suruh dikenakan PPN, tetapi PPN menggunakan nilai lain dan tidak perlu diambil PPN-nya karena nanti akan terkompensasi tersendiri. Kemudian untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah nilai perkiraan harga jual rata-rata. Kemudian untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. Kemudian untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran usaha adalah sebesar harga wajar. Kemudian untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PKP atas perolehan. Nah ini kata kuncinya adalah PPN 16D. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Jadi ketika beli barang, misalnya kita beli mesin nih, beli mesin, kita pakai, kemudian pada suatu saat ini mesinnya sudah tidak produktif lagi. Makanya mesin ini kita jual. Nah, ketika kita jual mesin, padahal kan kita produksinya benang nih, tapi kok ada mesin pemintal benang yang sudah tidak produktif lagi, kita jual. Nah, ketika jual barang semacam ini, itu harus dikenakan PPN juga. Nah, nilainya sebesar apa? Sebesar harga wajar. Kemudian untuk jasa anjak piutang itu sebesar 5% dari imbalan yang diterima. Kemudian pedagang perantara itu sebesar harga lelangnya. Sekarang kita pelajari subjek dan objek PPN. Siapa sih? Mohon maaf ini di tempat saya hujan deras lagi. Semoga tidak terjadi seperti kemarin yang tiba-tiba mati. Tapi saya harap sih aman ya. Kalau seandainya nanti tiba-tiba mati, saya akan coba recovery lagi ya. Saya ganti ke provider satu lagi. Kalau seandainya. Kita sekarang bicara subjek dan objek.
Kalau subjek apa namanya pembayarnya tentu saja adalah kita sebagai konsumen atau warga Indonesia sebagai konsumennya PPN secara langsung, tetapi ada yang memungut PPN dan orang yang mengungut PPN ini adalah kuncinya. Apakah barang ini nanti kena PPN atau tidak? Kuncinya adalah si pemungut tadi. Kemudian tentu saja yang kita pelajari berikutnya adalah objek PPN-nya. Apakah barang ini kena PPN? Apakah barang itu tidak kena PPN? Yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita mempelajari subjek dan objeknya, kita pelajari dulu yang ada di tengah-tengahnya. Kapan subjek melakukan apa atas objek baru dikenakan PPN. Nah, tentu saja ketika si subjek tadi melakukan penyerahan barang atau penyerahan objek pajak kepada pembeli. Nah, yang dimaksud definisi penyerahan itu seperti apa? Yaitu ketika ada penyerahan barang yang pertama karena perjanjian. Nah, ini ada di pasal 1A ya. Undang-undangnya sudah saya share kemarin ya. Jadi kita bikin perjanjian, ini barang saya jual ke kamu, nanti kamu transfer uang ke saya. Nah, itu kita sebut sebagai perjanjian ya. Kemudian pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Kemudian penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau juru lelang, kemudian pemakaian sendiri atau pembelian cuma-cuma, kemudian barang kena pajak berupa persediaan atau aktiva yang saya bilang 16D tadi ya. Kemudian penyerahan jasa dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Kemudian penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Kalau seperti yang kita ketahui, kalau syariah itu kan dari bank syariah itu seolah-olah membelikan barang. Misalnya saya mau beli mobil nih ke bank syariah, saya butuh pembiayaan dari bank syariah. Kan di perjanjiannya itu seolah-olah bank syariah itu yang membelikan mobilnya. Kemudian bank syariah yang menjual ke saya. Jadi bank syariah beli mobil dari showroom, kemudian mobil itu dijual ke saya. Kemudian saya mengangsur ke bank syariah. Tetapi kalau seandainya seperti itu, nanti kan harga barangnya akan naik tinggi banget. Kenapa? Ya karena nanti margin yang diterima oleh bank itu dianggap keuntungan dan nanti akan dikenakan PPN. Kalau seperti itu, tentu saja nanti bank syariah tidak akan bersaing dengan bank konvensional. Maka di Undang-Undang PPN langsung disebutkan untuk pembiayaan dengan bank syariah itu seolah-olah barang itu dari dealer atau dari produsen atau dari seller langsung ke konsumen, tidak melalui bank syariah. Meskipun di perjanjiannya melalui bank syariah, tetapi dianggap dari dealer langsung ke saya. Kalau tadi itu dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak. Terus ada nggak yang dianggap bukan penyerahan? Yaitu yang pertama adalah penyerahan kepada makelar. Misalnya saya mau jual motor nih, saya titipin ke makelar, maka itu belum dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak. Tetapi nanti kalau maklarnya sudah dapat pembelinya sudah bayar, maka penyerahannya adalah dari penjual barang ke
konsumennya atau ke pembelinya. Penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang, misalnya kita punya rumah, terus kita jaminkan ke bank. Nah, kita kan seolah-olah nyerahin barang ke bank tuh, tetapi itu bukan objek. Kemudian penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dalam hal pengusaha kena pajak melakukan pemusatan tempat berutang. Ayat 1 huruf F ini adalah untuk yang penyerahan ini dari pusat ke cabang. Misalnya Informa pusat mau menyerahkan barang ke Informa di daerah. Kalau seandainya belum ada pemusatan tempat terutangnya PPN, maka penyerahan dari pusat Informa ke Informa di Bandung itu harus diterbitkan faktur pajak. Tetapi kalau sudah mengajukan pemusatan tempat terutangnya PPN, yaitu di pusat, maka penyerahan dari pusat Informa pusat ke Informa cabang tidak terutang PPN. Nanti terutang PPN kapan? Ketika dijual ke konsumen. Kalau ke antar cabang tidak terutang. Dan ini sekarang sifatnya wajib mengajukan pemusatan tempat terutang. Contohnya lagi, misalnya Burma atau jangan Burma deh, ya paling gampang Jogja. Nah, Jogja kan ada di mana-mana tuh. Perusahaannya pusatnya ada di satu tempat. Nah, cabang-cabangnya ini ketika pusat ngirim barang ke cabang, sedangkan cabang itu PKP, maka harus dipungut PPN-nya. Tetapi ketika cabang-cabangnya ini sudah bukan PKP lagi, tapi sudah dipusatkan di induknya, jadi semua transaksi pemungutan PPN itu dilakukan di pusat Jogja, maka ketika pusat ngirim ke cabangnya itu tidak terutang PPN. Kemudian pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil usahaan dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Dan barang yang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan masih tersedia pada saat pembubaran perusahaan yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Ini yang saya sampaikan tadi di sebelumnya ketika saya bilang 16D itu kan terutang. Tapi syaratnya terutang itu adalah waktu beli dulu PPN-nya dikreditkan. Lagi-lagi kan tadi kita menganut PK versus PM. Ketika pajak masukannya dulu waktu beli barang itu kan ada PPN-nya. Waktu PPN-nya itu dikreditkan atau menjadi pengurang pajak, maka ketika jual harus dikenakan PPN 16D. Tetapi ketika PM-nya ini tidak dapat dikreditkan, maka PK-nya juga nggak usah. Ini untuk barang yang semula tidak dijual belikan. Kemudian ketika kita sudah tahu penyerahan seperti apa yang menyebabkan terutang PPN. Nah, sekarang kita jadi bisa mendefinisikan siapa saja yang wajib menjadi PKP atau pengusaha yang dikenakan pajak. Dalam hal ini ketika kita nyebut PKP, pengusaha kena pajak, itu artinya kena pajak PPN. Di sini yang dimaksud pajak di sini adalah PPN. Jadi Pak, orang yang misalnya saya nih, saya adalah pegawai, saya kan bukan PKP Pak,
karena saya tidak melakukan penyerahan ini dan lain sebagainya. Berarti saya nggak perlu bayar pajak penghasilan? Enggak. Pajak pengusaha kena pajak di sini artinya adalah pajak PPN. Jadi yang wajib menjadi PKP siapa? Yaitu pengusaha yang melakukan ini, kata kuncinya adalah penyerahan. Penyerahan BKP atau JKP di daerah pabean atau ekspor. Ini sekali lagi tarifnya adalah 0%. Atau pengusaha kecil yang memilih digunakan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi sebenarnya yang wajib menjadi pengusaha kena pajak itu pengusaha besar. Pengusaha kecil itu nggak usah jadi PKP. Tetapi kalau dia pengen menjadi PKP, apakah tidak boleh? Boleh banget. Nah, PKP yang kecil tadi, terus dia pengen menjadi pengusaha kecil, pengen menjadi PKP, ini boleh, tapi dia wajib melaporkan usahanya pada kantor pajak setempat untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan memiliki kewajiban yang sama seperti pengusaha besar. Jadi pengusaha kecil yang pengen menjadi PKP itu kewajibannya sama dengan pengusaha besar yang sudah menjadi PKP. Jadi memiliki kewajiban yang sama. Kewajibannya apa? Yang pertama tentu saja bikin faktur pajak. Bikin faktur pajak, kemudian menghitung PKPM-nya. Menghitungnya menggunakan SPT ya. Nah, nanti di SPT-nya itu kan kurang bayar. Nah, kalau kurang bayar tentu saja disetor atas kekurangannya. Kemudian kalau sudah disetor, kemudian SPT-nya dilaporkan. Itu kewajiban pengusaha kecil, termasuk juga pengusaha besar. Jadi pengusaha kena pajak itu apa? Yaitu pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP atau JKP atau ekspor BKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN yang wajib melaporkan usahanya untuk dibuka sebagai PKP. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi pengusaha besar atau pengusaha yang harus menjadi PKP itu adalah pengusaha besar yang batasan minimalnya melalui PMK. Sekarang batasan minimalnya adalah 4,8 miliar. Ketika teman-teman punya usaha, terus omsetnya kan punya usaha nih jual beli, jual-jual bisnis seperti biasa, nggak masalah. Tapi ketika omsetnya sudah menyentuh 4,8 miliar, teman-teman harus mendaftar menjadi PKP. Yang awalnya kalau di bawah 4,8 tidak perlu mengut PPN 11%, tetapi ketika sudah di atas 4,8, maka teman-teman harus mengut PPN 11%. Termasuk pengusaha kecil tadi, pengusaha kecil yang memilih untuk menjadi PKP, padahal dia nggak wajib, itu kewajibannya sama, yaitu bikin faktur, kemudian hitung, dan setor PPN dan lapor. Termasuk orang pribadi juga sama. Kemudian kalau ada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar negeri, dari luar daerah pabean, itu wajib menyetor sendiri PPN-nya. Contohnya, waktu COVID kemarin, itu lagi naik banget yang namanya jasa barangnya itu streaming film. Yang dulu ada kalian pada tahu nggak ya? Kalau dulu kami sebelum ada Netflix dan lain sebagainya, kita nonton film itu pakai
di situsnya XX1. Kita nonton streaming dari sana gitu. Kemudian pada waktu COVID, ini kan orang banyak nganggur di rumah nih, seringnya nonton film aja, nonton film daripada nganggur gitu. Nah akhirnya terbitlah pengusaha-pengusaha yang kayak Netflix, kayak Blibli, kemudian apa lagi? eh Google TV dan lain sebagainya. Nah, pada waktu mereka melakukan kita memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar negeri tadi, seharusnya ketika kita bayar langganan Netflix 50.000, maka kita harus bayar PPN waktu itu 10%. Berarti kita bayar ke Netflix 50.000, kemudian 5.000 kita store ke kas negara. Kira-kira ada nggak yang melakukan itu? Yang Netflix 50.000, 5.000 bayar ke kas negara. Ada nggak? Jawabannya adalah tidak ada. Bahkan saya sendiri juga enggak. Nah, terus pemerintah untuk menangkap apa namanya potensi ini pakai apa? Ya, akhirnya kita kalau teman-teman pernah dengar namanya pakai PMSE, pedagang melalui sistem elektronik. Jadi penanggung jawab di Indonesia, misalnya Netflix nih ada penanggung jawabnya atau Google penanggung jawabnya di Indonesia, ini kita akan minta untuk memungut PPN. Jadi ketika teman-teman langganan Netflix saat ini, harganya itu sudah termasuk PPN. Nanti yang mungut adalah PMSE ini. Jadi harga yang teman-teman beli sudah termasuk PPN untuk menangkap ini. Nah, ini kalau sudah ada PMSE-nya. Tapi misalnya kalau teman-teman misalnya mau bikin hotel, ini benar-benar terjadi. Di Bandung itu ada yang mau bikin hotel. Nah, jasa arsiteknya itu dari Singapura. Jasa arsiteknya dari Singapura. Ketika dia manfaatin barang di Indonesia, jasa arsitek tadi, jasa arsitek ini kan desain ya. Desain ini kita anggap sebagai barang tidak berwujud. Nilainya itu lebih mahal daripada selembar kertas atau berapa lembar kertas tadi. Tetapi di dalamnya itu ada nilai yang tidak berwujud. Maka ketika dia berkonsultasi dengan saya akan sampaikan, Pak ini terutang pajak apa saja? Yang saya sampaikan pertama ya ini PPN. Bapak seharusnya bayar PPN sebesar 10% dari harga harga jasa arsitek tersebut. Kalau jasa arsiteknya 100 juta, berarti Bapak harus bayar 10% ke kas negara langsung, tidak ada pemungutnya. Berbeda kalau wujudnya barang kena pajak yang berwujud. Kalau barangnya berwujud, pemungutnya adalah bea cukai. Tapi kalau tidak berwujud harus di store sendiri. Tetapi ya tadi kalau PMSC tadi kan kita mau nangkep apa nih kalau kita pernah kayak pakai jaring-jaring gitu loh. Pakai jaring-jaring kecil daripada kita nunggu dari rakyat Indonesia yang kayak saya sering lupanya, mending nangkepnya dari hulunya, dari hilirnya. Dari hilirnya begitu masuk langsung ditangkap PPN-nya pakai PMS. Jadi PPN tadi dikenakan atas apa saja? Yang jelas adalah penyerahan BKP di daerah pabean. Tetapi ini yang melakukan penyerahan adalah pengusaha kena pajak. Pak, berarti kalau yang melakukan penyerahan bukan pengusaha kena pajak, nggak kena PPN. Betul sekali. Misalnya teman-teman beli eh, deterjen ke tetangga sebelah atau sabun ke apa namanya warung kelontong sebelah atau Maduraan gitu misalnya, yang kecil. Berarti saya nggak kena PPN dong? Yes, betul. Tidak kena PPN. Tetapi ingat ketika
orang Madura tadi pulakan ke distributor, dia akan dikenakan PPN. Jadi di barang yang kita beli di sana itu sebenarnya ada PPN. Tetapi si pedagang Madura tadi tidak wajib mungut PPN atas barangnya dia jual. Kemudian di bawahnya impor barang kena pajak. Di sini tidak disebutkan oleh pengusaha kena pajak. Berarti siapapun yang mungut, yang impor barang dari luar negeri akan dikenakan PPN. Makanya kalau kalian nanti suatu saat main ke Singapura, terus beli iPhone 16 di sana, karena iPhone 16 nggak dijual di Indonesia, ketika kalian bawa ke dalam negeri, nanti akan ditagih sama teman-teman dari Bea Cukai. Kan kalian harus daftarin IMEI ya. Waktu daftarin IMEI, wah iPhone 16 nih, beli baru ya. Beli baru berarti teman-teman harus bayar PPN-nya dari harga pasar. Kalau harga pasarnya 30 juta, berarti nanti teman-teman harus bayar 11% dari 30 juta. Berarti 3.300.000. Seperti itu ya. Kemudian itu impor barang kena pajak. Kemudian penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Ini sama ketika teman-teman mungkin buka jasa akuntan misalnya. Ketika teman-teman bukan pengusaha kena pajak, ketika melakukan penyerahan jasa, ya tidak perlu mungut PPN. Tetapi kalau teman-teman omsetnya sudah di atas 5 miliar, kemudian teman-teman sudah menjadi pengusaha kena pajak karena wajib tadi, maka ketika teman-teman melakukan penyerahan jasa kena pajak, harus ditambahkan dengan 10% atau 11%. Kemudian pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar pabean, di dalam daerah pabean. Ini bukan oleh PKP, maka wajib tadi yang saya bilang tadi sudah contohnya sebelumnya ya. Kemudian pemanfaatan jasa sama juga. Kemudian yang terakhir ekspor barang berwujud atau tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Ini terutang PPN juga, tapi tarifnya adalah 0%. Jadi intinya semua barang yang ada di depan kita, di sebelah kita atau di Indonesia ini itu terutang PPN, merupakan objek PPN. Kecuali dikecualikan. Apa saja ini yang saya kasih warna biru itu dulunya non objek, tetapi sehubungan dengan Undang-Undang Ciptaker dan HPP yang saya kasih warna biru ini sekarang menjadi dihapus. Ketika dihapus artinya merupakan objek. Ketika saya hapus di sini, berarti yang warna biru ini sekarang adalah objek. Yang bukan objek, yang apa? Yang warnanya masih warna putih. Dari sisi barang, yang bukan objek, apa? Yang pertama adalah uang. Uang itu nggak kena PPN ya. Kemudian emas batangan, tapi emas batangan di sini yang kadarnya adalah 99%. Dalam tanda kurung saat ini yang bisa memenuhi cuman Antam. Selain Antam dikenakan PPN. Kemudian surat berharga. Kemudian makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, dan warung. Jadi kalau teman-teman nanti makan di restoran, di warung,